Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani, Standbook D1A11813. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang menggunakan tentang analisis peramalan. Adapun judul jurnalnya yaitu Perbandingan Model Statistik pada Analisis Metode Peramalan, Time Series, Studi Kasus PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Kandatel Sukabumi. Jenis variabel atau data-data yang dianalisis yaitu yang pertama, moving average. Peramalan dengan metode ini didasarkan pada proyeksi serial data yang dimuluskan dengan rata-rata bergerak. Yang kedua, exponential smoothing. Metode exponential smoothing berasal dari pembobotan dalam kurung faktor pemulusan dari periode-periode sebelumnya yang membentuk hubungan eksponensial. Model ini didasarkan pada ide bahwa ramalan yang handal dapat diperoleh dengan cara memodelkan pola-pola di dalam data yang terlihat pada plot time series-nya, kemudian melakukan suatu ekstrapolasi pola-pola itu untuk meramalkan periode setelahnya. Yang ketiga, linear regresi. Linear regression merupakan model peramalan kasual kuantitatif dengan banyak faktor yang dipertimbangkan dalam analisis kasual dan penjualan produk dikaitkan dengan anggaran, harga pesaing, pembebanan harga, dan strategi promosi. Dalam hal ini penjualan akan disebut variabel tidak bebas dan variabel lain disebut variabel bebas. J. Heiser 2009. Yang keempat, custom forecasting. Model ini menggunakan pendekatan atau analisis pada seluruh data masa lalu yang dijadikan dasar dalam penyusunan ramalan pada masa yang akan datang. Adapun tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sesuai gambar yang kita lihat sekarang. Berdasarkan tahapan analisis yang ditunjukkan pada gambar yang di samping, tahap persiapan dilakukan untuk mengumpulkan dan mengklarifikasi suatu data. Data produk voucher tersebut diambil dalam kurun waktu 6 bulan. Penulis membatasi data tersebut karena proses pengklarifikasian yang cukup rumit untuk suatu data penjualan, namun sangat cukup dijadikan bahan sebagai uji coba menggunakan metode peramalan. Tahapan analisis ini dibantu menggunakan software SPSS dan software Photon Window. Hasil analisisnya yang pertama, eksplorasi data. Plotting data dieksplorasi dalam bentuk grafik yang diperoleh berdasarkan hasil uji ANOVA untuk melihat keragamannya. Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa V2 mempunyai sebaran yang hampir sama dengan V10, sedangkan V25 mempunyai sebaran yang hampir sama dengan V50. Maka dari keempat kategori tersebut dapat dibuat dua kelompok data berdasarkan grafik yang menunjukkan kemiripan plot dengan dua kategori. Dalam hal ini diasumsikan bahwa kedua kelompok data tersebut menggunakan metode yang berbeda. Selanjutnya dilakukan uji keragaman dan uji sampel t-test dengan menggunakan program SPSS untuk memastikan bahwa masing-masing kategori tersebut mempunyai sebaran dan rata-rata yang sama. Yang kedua, analisis ragam. Analisis ragam ini digunakan untuk menguji beda keragaman data, dan dalam hal ini akan diuji apakah data V5, V10, V25, dan V50 mempunyai kesamaan ragam. Output yang dapat dari uji tersebut melalui program SPSS adalah sebagai berikut. Adapun tabel yang dapat kita lihat hasil output test of homogeneity of variance V5, V10, V25, dan V50. Tabel 1 hasil analisis di atas merupakan ringkasan hasil pengujian untuk menentukan apakah data memenuhi ataukah tidak terhadap persyaratan asumsi uji ANOVA, yaitu homogenitas mempunyai varian yang sama. Hipotesis untuk asumsi ini HO keempat kategori adalah homogen, H1 keempat kategori tidak homogen.
Adapun kriteria keputusan yaitu jika signifikan lebih besar dari alfa maka terima H0 atau tolak H1. Jika signifikan lebih kecil dari alfa maka tolak H0 atau terima H1. Keputusan tes hitung sama dengan 3,665 ternyata memiliki probabilitas signifikan sama dengan 0,030 karena nilai signifikan sama dengan 0,030 lebih kecil dari alfa, maka 0,05 signifikan sama dengan 0,030 lebih kecil dari nilai alfa sama dengan 0,05 maka H0 ditolak atau diterima H1 sehingga kesimpulannya keempat varian jumlah masing-masing kategori tidak homogen. Dengan demikian asumsi homogenitas varian telah terpenuhi sehingga uji one way ANOVA dapat dilakukan. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.